Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Setiawan SPD, guru IPS dari SMP Al-Bayan Islamic School, Jakarta Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta dalam program PPG. Berikut ini adalah formulir UKM PPG saya. Berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas 7 dengan materi kebutuhan dan kelangkaan. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap diri. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali kelas 74. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi-pagi masih semangat ya, kelas 74 ya. Oke, sebelumnya Pak Febri akan cek dulu kehadirannya kelas 74. Dan dipanggil namanya tolong jawab hadir. Tanggal 6 ya. Alta, Hadir. Arfa, Hadir. Rasya, Raya. Oke, alhamdulillah. Baik, materi kita hari ini materi baru ya. Materinya tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya, materinya tentang kebutuhan dan kelangkaan. Materi baru di semester kedua. Ya, mudah-mudahan di semester kedua ini kalian lebih baik daripada semester yang lalu, semester 1 ya. Kalau kemarin di semester 1 nilainya bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Gak ada yang di bawah 80. Yang pertama, Febri akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian peserta didik dapat menjelaskan definisi kebutuhan dan kelangkaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan masyarakat dan faktor penyebab kelangkaan. 3, peserta didik kalian dapat mengidentifikasi berbagai masalah kelangkaan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Oke, ini nanti skenario pembelajarannya. Ya, kita sudah melakukan pembukaan, lalu kegiatan inti, nanti akan ada presentasi kelompok. Ya, jadi akan ada penilaian secara kelompok. Jadi tolong nanti ketika bekerja secara kelompok, kalian yang aktif. Ya, kalau ada umpan balik nanti dari Pak Febri diakhiri dengan kelompok. Baik, sekarang kerjakan printesnya terlebih dahulu. Ya, Febri akan membagikan kertasnya, nanti bisa sambil berjalan ya. Sebelum Febri memulai ke materi, Febri ingin bertanya dulu ya. Tadi pagi sarapan apa sebelum ke sekolah? Nasi bakar Pak tadi. Bisa? Nasi bakar. Ada lagi yang lain? Ya Allah? Nasi goreng. Ya, ketika kita makan, itu sebenarnya kita sedang melakukan pemenuhan kebutuhan kita. Ya, jadi makan itu termasuk suatu kebutuhan. Pak, selain makan apa lagi? Nanti akan kita bahas. Ya, selain makan apa lagi? Nanti kita akan bahas. Oke, nah ini ada gambarnya. Ya, ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Nasi padang. Pagi udah menjadi nasi padang. Ya, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ya, lalu kebutuhan yang ada di gambar ini semuanya adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Tadi Diza sudah menjawab bahwa dia tadi pagi itu sarapan nasi bakar, atau sudah menjawab tadi pagi dia sarapan nasi goreng. Coba kalau tadi pagi nggak sarapan, pasti hari ini lemes. Ya, jam segini udah lemes, sudah mikirin makan. Padahal nanti snack time itu ada di jam 9. Yang kedua ada pakaian, yang ketiga ada rumah. Ya. Oke, ini ada video ya, silahkan disimak videonya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau misalkan HP ini masuk kebutuhan sekunder nggak? Oke, bagus. Nah, ini akan kita masuk ke materi ini ya. Jadi tadi kebutuhan primer sudah dijelaskan tadi di awal. Ada makanan, pakaian, dan rumah. Ya, sebelum Pak Budi menjawab pertanyaannya apa. Jadi kebutuhan primer ini wajib dipenuhi dulu. Ya, sebelum ada kebutuhan yang lain. Ya, kebutuhan primer ini tiga-tiganya harus dipenuhi. Tidak boleh salah satunya, tidak boleh juga salah duanya. Ya, makan, berpakaian, sama rumah atau sandang, pangan, dan papan. Ya, tadi pertanyaannya apa bagus, Pak? Handphone itu termasuk kebutuhan sekunder bukan? Nah, handphone ini dikatakan sebagai kebutuhan sekunder apabila kebutuhan primer ini sudah dipenuhi. Betul, kebutuhan sekunder ini salah satunya handphone. Handphone menjadi kebutuhan sekunder. Tapi handphone itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan tersier juga. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada handphone yang relatif mahal. Kan nggak bisa dimiliki oleh semua orang karena harganya relatif lebih mahal. Bisa dikatakan handphone sebagai kebutuhan sekunder, ya, dengan fungsinya yang mendasar dikatakan juga sebagai kebutuhan tersier apabila handphone itu bertujuan kepemilikan itu untuk meningkatkan gengsi. Ya, nah jadi kebutuhan tersier ini sebenarnya tujuannya untuk kemewah-mewahan. Ya, seperti itu. Bagus, apa pertanyaannya? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, silakan. Pakaian itu masuk kebutuhan individu nggak? Apa? Pakaian. Oke, nah ini kita akan masuk ke sini. Pakaian itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer. Ya, wajib. Tapi juga dikatakan sebagai kebutuhan individu. Ya, kebutuhan individu. Tadi berdiri nih, coba deh. Tadi berdiri. Ya, Radit berdiri. Sama siapa? Javas berdiri pas. Tapi kalau kita tukar bajunya muat nggak ya? Enggak, artinya masing-masing si Radit dengan ukurannya, Javas juga dengan ukurannya. Artinya pakaian ini menjadi kebutuhan individu. Kita lanjutkan aja. Ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif ini kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama. Ya, di kelas ini ada contohnya apa? Papan tulis. Nah, papan tulis itu termasuk kebutuhan kolektif. Ya, AC, proyektor, komputer kelas, ini termasuk kebutuhan kolektif. Oke, Ovi mundur sedikit ya. Ini ada kebutuhan jasmani, ya berdasarkan sifat. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Jasmani, contohnya istirahat. Istirahat itu juga termasuk kebutuhan jasmani. Coba nanti malam kalian mau bersuruh untuk begadang, pasti besok ngantuk. Ya, artinya tubuh kita butuh istirahat. Lalu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini berhubungan dengan batin. Kemarin habis liburan, ya, kemarin habis liburan ada jalan-jalan. Kamu jalan-jalan kemana aja, Mas? Ke Jerman. Serius? Wih, jauh banget, aku nggak nyasar. Radit, kemana Dit? Ke Bogor. Kemana aja ke Bogor? Ke Cimory. Nah, itu ketika jalan-jalan itu termasuk kebutuhan rohani. Kalau istilahnya sekarang itu healing. Ya, healing. Ini kebutuhan rohani. Gak cuma jalan-jalan, kita sholat. Tadi kalian biasanya kita tiap hari baca surat Ar-Rahman. Itu termasuk kebutuhan rohani. Oke, lanjut. Ada kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang dan masa depan. Ada yang bisa memberikan contoh? Orang yang lagi sakit butuh apa? Orang yang lagi sakit obat. Ya, ada orang lagi sakit buang air gitu. Ya, dia pasti butuh obat supaya penyakitnya sembuh. Kebutuhannya saat itu juga. Bulan masa depan. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Ryan. Investasi. Apa sih investasi? Investasi itu beda sama tabungan. Investasi itu sesuatu yang kita miliki, tapi seiring waktu harganya naik. Contohnya apa? Contohnya tanah, apa? Emas, pinter. Lanjut, ada kebutuhan masa kini dan masa depan. Ini kalian tuliskan. Yuk, silahkan. Kalian tuliskan kebutuhan kalian di masa kini dan kebutuhan kalian di masa depan. Silahkan ditulis di buku tulisnya atau di kertasnya. Yuk, waktunya 3 menit. Nanti akan mau bertanya ya. Ya, kalau orang mau bertanya ya. Yuk. Oke, sudah? Coba sudah ada yang sudah menulis
menuliskan kebutuhan masa kini ya? Tasya sudah? Apa sudah Pak? Satu aja. Kebutuhan yang mana Pak? Kebutuhan yang masa kini sekolah. Oke. Ada yang tahu kebutuhan masa depan? Rumah. Oke, ada yang butuh rumah ya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang kelangkaan. Ada kebutuhan dan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi, yaitu materi kebutuhan. Apa sih kelangkaan? Kelangkaan itu kondisi di mana barang itu langka. Ya, barang itu langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi barangnya langka, sementara masyarakat butuh. Ya, contoh yang paling real, yang paling up to date ini belum lama ini minyak goreng. Ya, minyak goreng itu super mahal. Dan seliter itu bisa menembus 30.000. Sampai bahkan antrian itu panjang. Ya, di tahun kemarin. Dan ini contoh bahwa terjadi kelangkaan. Ya, ada di sekitar masyarakat. Kelangkaan itu bisa terjadi di sekitar masyarakat. Ya, oke. Lanjut, ada faktor penyebab kelangkaan. Ya, yang pertama adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan jumlah kebutuhan masyarakat. Lalu ada pertambahan jumlah penduduk, karena ketika penduduk ini semakin banyak, maka kebutuhan itu semakin tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa tidak sebanding dengan kebutuhan. Awal COVID ingat ya, yang langka apa? Masker. Ya, masker itu menjadi barang langka. Sampai orang itu bikin masker dari bahan kain. Bisa dipakai beberapa kali, dicuci dulu, ya seperti itu. Nah ini contoh bahwa kelangkaan ini bisa terjadi kapan saja. Oke, ini ada video, silahkan disimak. Nanti akan mau beritanya tanggapan kalian terkait dengan video ini. Bersama itu sudah kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Sehat yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Tim Liputan Kompas TV. Baik, videonya sudah selesai. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, bagus Pak. Makanan rebusan. Karena apa pernah mengalami itu? Pak, ketika mamanya nggak bisa beli minyak goreng. Iya, mau mengalami itu. Apa mengalami bahwa ketika minyak goreng ini langka, ya, mamanya ini bersiasat untuk memasak menu masakan yang menghindari goreng-gorengan. Gitu ya, contohnya merebus atau menumis, ya menumisnya nggak begitu perlu banyak minyak, sehingga minyak itu bisa dihemat. Oke, bagus Alfa. Yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan tentang video ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan kita buat kelompok. Tapi sebelum buat kelompok, Pak Bri lihat kalian harus benar berdiri dulu ya. Coba berdiri. Dan semangat kita tepuk kalbayan. Tepuk kalbayan. Albayan, yes. Oke, sekali lagi, biar semangat lagi. Oke, tepuk kalbayan. Albayan, yes. Oke, silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke, kalau sudah dibentuk kelompok, mejanya diputar, duduk bersama kelompok. Oke, silakan waktu 3 menit untuk membuat kelompok. Jika sudah buat kelompok, kalian bisa kelompoknya, ya, bisa tunjukkan kelompoknya di depan Pak Febri ya. Pak Febri akan bagikan kertas sama teksnya. Oke, ketua kelompoknya silakan di depan. Ketua kelompoknya silakan di depan. Mau tema yang mana? Dari apa dulu? Lapan masker. Kamu operasi apa yang mana? Kami cabai merah. Cabai merah. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Oke, akan memberikan kertasnya untuk lembar layoutnya, ya. Dikerjakan di sini, dibuat semenarik mungkin layoutnya. Ada bawa handphone ya? Bawa. Oke, silakan untuk mencari bahan-bahan penunjang. Kalian buka handphonenya, boleh cari di Google. Ya, Pak, yang dikerjakan apa Pak? Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan ini yang perlu dijawab. Ya,
pertanyaan ini yang perlu dijawab. Ya, oke, ini pertanyaan yang perlu dijawab ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya sekitar 20 menit. Setelah ini kita akan presentasi ya. Boleh dibuka handphonenya, cari di Google, di teks juga silakan. Ya, oke, silakan waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Kalau punya spidol, nanti untuk membuat layout ya. Untuk membuat layoutnya silakan pakai spidolnya nih, bergantian ya, makanya ya. Dibuat layout yang menarik ya, tulisannya jelas supaya nanti ketika presentasi kalian bisa gimana. Ya, apanya? Nama anggota kelompoknya ditulis, ya. Semuanya nama anggota kelompoknya ditulis. Ada yang sudah sampai pertanyaan nomor 3? Udah, oke. Terus. Semuanya.
selesai kelompoknya rahasia. Oke. Spidolnya bisa bergantian. Apa kelompok ini? Yuk, segera ya, belum yuk. Belum segera yuk. Taf, sudah sampai mana Taf? Belumnya Taf. Ya, segera Taf. Sudah selesai apa? Oke, terus 2 menit lagi ya. Nama kelompoknya harus ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Lihat penampilan dari kelompok Alfa, kelompok masker. Masker ya? Oke, silakan maju kelompok. Ya, silakan maju ke kelompok. Relax aja, santai aja. Ya. Suaranya lantang ya, apa ya? Senasnya ya, bagaimana dari salam. Perkenalkan kelompok. Diapakan? Ya. Oke, silakan Alfa, kelompoknya Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa. Ya, lanjut. Raya. Kami dari kelompok masker ingin memaparkan hasil penelitian. Kelangkaan apa yang terjadi dalam Artikel. artikel yang kita baca, kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan masker dan kemahalan masker. Oke. Apa penyebab kelangkaan itu? Penyebab dari kelangkaan masker adalah ketersediaan masker di Jakarta mulai berkurang karena bahan bakunya langka dan adanya kasus corona. Oke. Apa dampak dari kelangkaan tersebut? Dampak dari kelangkaan tersebut adalah banyak orang yang tidak bisa membeli masker dan menggunakan masker. Apa solusi dari kelangkaan tersebut? Solusinya, masyarakat bisa memakai masker yang terbuat dari kain. Oke, bagus. Kelompok masker atas presentasinya. Ada pertanyaan? Oke, Rahasia silakan. Pertanyaannya apa? Mengapa saat ini masker sudah tidak lama padahal masih pandemi? Oke, kenapa saat ini masih udah nggak langka? Padahal masih ada corona. Tapi, Karena bahan bakunya yang sudah tersedia dan produksinya sudah semakin banyak. oke, bagus. Pertanyaan jawaban kamu benar banget. Ya, tepat sekali. Benar kata kelompoknya Alfa. Ya, mengapa sih masker sekarang udah nggak langka? Ya, padahal waktu awal-awal COVID ini masker langka. Ya, jadi ketika terjadi COVID yang pertama kali tahun 2020, orang-orang itu masyarakat itu masih kaget. Ya, masih meraba-raba kira-kira menghindari COVID ini caranya seperti apa. Ternyata salah satu caranya adalah dengan menggunakan masker. Akhirnya orang ini, masyarakat ini berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk memborong masker, sehingga masker di pasaran ini langka. Ya, dan kenapa sekarang masker ini sudah tidak langka? Ya, karena sekarang yang sudah memproduksi banyak, produsen masker banyak. Ya, dari masker yang kalian pakai di Dakbil, lalu masker yang seperti Radit pakai atau di Diza pakai, ya, atau masker yang apa KN 94 atau 95 tuh ya, yang tebel itu. Nah, banyak kan sampai masker kain. Ya, sekarang produsennya sudah banyak, sehingga masker ini suplainya, pasokannya ini juga banyak. Ketika barang ini banyak, permintaan banyak, tidak terjadi kelangkaan, harganya normal. Kalau terjadi kelangkaan, harganya kira-kira seperti apa? Kalau langka, barangnya ini langka, sedangkan permintaannya tinggi, harganya seperti apa? Mahal. Nah, permintaan penawaran ini akan kalian pelajari nanti di kelas 8. Ya, oke. Terima kasih kelompoknya Alfa, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di close itu kelompok
Tasya dan Islam maju. Suaranya lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya. Saya Indra, saya Fauzan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari orang ini. Mempresentasikan khusus Al-Quran. Dalam apa yang terjadi? Dari teks yang kita baca, akan terjadi kelangkaan cabai merah yang disebabkan karena minimnya pasokan dari petani. Kedua, apa penyebab kelangkaan cabai merah? Karena minimnya pasokan dari petani. Karena minimnya pasokan dari petani. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Nomor 3. Oke, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pangan. Ya, lanjut. Apa solusi dari kelangkaan tersebut? Pemerintah daerah memfasilitasi pedagang cabai untuk melakukan distribusikannya kepada masyarakat. Oke, ini tentang cabai. Ya, kenapa sih cabai ini sering langka? Ya, karena memang masyarakat Indonesia itu suka makan yang pedas. Ya, nah cabai ini sering dicari. Dan kebetulan kasusnya ini cabai sedang langka. Menurut kelompok ini karena kurangnya pasokan dari petani. Sebenarnya pabrik mau nanya, kenapa petani itu pasokannya berkurang? Kenapa? Belum diketahui kenapa. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke, dari Ataf, silakan Ataf. Apakah musim hujan berpengaruh pada produksi cabai? Kira-kira menurut kelompok kalian berpengaruh nggak? Nah, lagi musim hujan nih, ya. Terus cabainya sekarang katanya pasokannya berkurang. Apakah berpengaruh? Berpengaruh nggak? Jawab aja, berpengaruh atau tidak? Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Rasanya berpengaruh nggak? Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Ya, oke jawab. Jadi barangkali pasokan dari petani ini bisa berkurang karena faktor musim hujan. Ya, karena faktor musim hujan. Kenapa sih Pak musim hujan? Apa pengaruhnya sama cabai? Ketika terjadi musim hujan, cabai ini tidak menjadi buah. Ya, cabai kan rasanya buah, tapi rasanya pedas. Begitu aja. Kan ada buah yang rasanya manis ada, yang asam ada, yang sepet ada, yang tawar ada, yang pedas juga ada. Salah satunya cabai. Ketika musim hujan terjadi, ya intensitas hujan tinggi, cabai ini serbuk sarinya cabai tidak turun menjadi buah, rontok dia sama air hujan. Paham? Jadi makanya harga cabai ini ketika musim hujan masih mahal. Ya, karena di kalangan petani, di level petani itu pasokannya rendah, pasokannya berkurang karena nggak ada panen. Ya, sedang musim hujan ini tidak ada panen. Seperti itu. Ya, jadi ada hubungannya dalam musim hujan dari pertanyaan atap dengan pasokan dari petani. Ya, ada lagi pertanyaannya tentang cabai. Tentang cabai ada lagi? Enggak, ya. Di Jakarta ini penggunaan cabai kan tinggi. Banyak rumah makan, warteg, bahkan rumah tangga, pecel lele, pecel lele ini semuanya butuh cabai. Yang makanya ketika cabai langka, biasanya harga juga pada naik. Ya, harga-harga makanan pada naik atau mengurangi jumlah sambelnya. Ya, kalau kamu makan di warteg minta sambel, ketika cabai lagi naik, itu sambelnya sedikit. Karena pernah kejadian 2-3 tahun yang lalu, ya, harga cabai sama harga daging itu makanan cabai. Ya, harga daging 120.000 per kilo, sapi ya, daging sapi ya. Harga cabai bisa 140.000 per kilo. Itu mahal cabainya daripada dagingnya. Ya. Ini salah satu bentuk ya fenomena kelangkaan yang terjadi di masyarakat. Oke, bagus kelompok cabai. Silakan berikan aplaus untuk kelompok cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir kelompok tahu dan tempe. Yo, ada cabai,
nyambel taudan tempe. Yo, yang kelompoknya baik siap-siap. Kalau ada pertanyaan, yang bersiap. Ya, silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tahu dan tempe akan mempresentasikan kelangkaan tahu dan tempe. Perkenalkan, saya Liza. Saya Oke. Pertanyaan pertama, kelangkaan apa yang terjadi pada tahu dan tempe? Kelangkaan tahu dan tempe tersebut dikarenakan para pengrajin mengurangi produktivitas sebab tingginya harga bahan. Oke. Suaranya Lantang-lantang. apa penyebab kelangkaan tersebut? Tahu dan tempe merupakan makanan yang sudah tidak pasti sebagai makanan sehari-hari. Apa dampak dari kelangkaan tersebut? Salah satu pengrajin tempe di Surabaya maupun menggunakan bahwa dia bersama kelompoknya dengan melakukan apa solusi dari kelangkaan tersebut? Untuk jangka pendek, pemerintah menurunkan biaya masuk dari sebelumnya 5% jadi 0% untuk kurun waktu hingga Desember 2012. Oke. Ini tentang tahu dan tempe. Yang perlu Anda ketahui, tahu dan tempe ini bahan dasarnya apa? Kedelai. Kedelai. Kedelai apa keledai? Kedelai apa keledai? Kedelai. Yang kedelai ini menjadi komoditas atau barang yang sangat strategis, bahkan disubsidi oleh pemerintah. Yang kedelai. Kenapa? Karena kedelai ini sebagai bahan baku tahu dan tempe, ini bahan pokok. Ya, bahan pokok, bahan makanan yang bisa diakses, bisa dibeli oleh hampir semua kalangan masyarakat. Ya, jadi masyarakat maaf yang miskin, yang menengah, yang tinggi, ini hampir semuanya suka makan tempe. Dan relatif harganya lebih murah. Makanya tahu dan tempe kedelai ini menjadi komoditas perhatian dari pemerintah. Ketika harganya naik, pemerintah pusing. Ya, masyarakat juga pusing. Ya, mau makan apa lagi? Seperti itu. Oke, mau beri lempar ke kalian. Silakan, ada yang mau bertanya untuk ini? Oke, apa? Kalau misalkan harga tahu dan tempe naik Sampai paling terdampak. Apabila dari artikel itu atau dari hasil pencarian kalian sampai paling terdampak. Balik dari artikel yang kita baca, yang paling terdampak itu orang bawahan, yaitu orang yang kurang mampu, karena itu salah satu makanan pokok untuk mereka. Oke, ya salah satu yang paling kena dampak adalah masyarakat dari kalangan ekonomi bawah. Ya, karena ketika harganya mahal, mereka juga harus membeli dengan harga yang mahal, dengan uang yang cukup banyak juga. Selain itu rumah-rumah makan, ya warung nasi, warteg, itu kan ada tahu tempe. Itu kalau harga tempe lagi naik, ya biasanya di warteg itu potongan tempenya jadi lebih kecil. Ya, ini contoh. Dampak dari tahu dan tempe ini sangat besar. Ya, karena menjadi bahan makanan pokoknya relatif murah. Oke, terima kasih. Silakan berikan untuk ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 7 ya, sudah diskusi kelompok ya, sudah memberi nilai juga, ya kelompok yang aktif dan kelompok yang presentasinya bagus akan memberi nilai. Selanjutnya, ini adalah presentasi arti ya, tentang manuver. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Ya, ini ada surat Ibrahim, ya surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, tatkala Rabbmu mengabulkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi dari ayat ini, ya dari surat ini kita belajar bahwa ketika kita ini merasa bersyukur, maka Allah itu akan menambahkan
Nah, tapi kalau kita kufur, kita nggak bersyukur nikmat Allah, apa yang kita dapat, apa yang Allah kasih, maka azabnya Allah lebih pedih. Jadi dari ayat ini dan dari materi yang mau disampaikan hari ini relate. Ya, kebutuhan, kelambaan, bahwa manusia ini kebutuhannya banyak, mengalami kelambaan, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang Allah kasih dan yang kita dapat. Oke, lanjut. Obri mau nanya, pembelajaran hari ini seperti apa? Seru. Oke, dapat ilmu apa aja? Tentang kelangkaan, ada faktor-faktor kenapa terjadi kelangkaan, ya kan? Bahwa kelangkaan ini banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya tadi, ya ada apa aja tadi? Kelangkaan cabai, masker, tahu dan tempe, ya. Oke, sebelum Pak tutup, silakan kerjakan post-testnya dulu 2 menit. Ada post-testnya di situ 2 menit. Setelah itu tolong dikumpulkan. Ya, silakan disebut. Oke, baik, sudah cukup waktunya. Dikumpulkan post-test dan hasil pekerjaan kelompoknya, Pak Febri. Ya, dikumpulkan post-test dan pekerjaan kelompoknya dikumpulkan. Yuk. Oke, ada lagi? Sudah semua ya? Oke. Baik, untuk materi hari ini sudah cukup, ya sudah selesai. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ada quiz, ya. Tolong dipersiapkan, dibaca bukunya, ya. Mau diakhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hamdalah. Itu tadi video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk para siswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.